Misalnya sekarang sekedar informasi bahwa kalau di Muhammadiyah masih Prof. Yunahar Ilyas, ya, itu Prof. Haidar ya. Prof. Haidar kayaknya sudah ya, dan di NU ada Syed Agil Siraj yang sementara menjabat dan akan melaksanakan muktamar. Fadhal. Siapa yang ingin duluan? Silakan. Sekarang Prof. Haidar Nasir. Kalau Muhammadiyah yang sebelumnya Prof. Yunahar Ilyas rahimahullah. Ayo. Pertanyaannya jelas, dipahami? Ya, silakan. Siapa yang bersedia memberikan pandangannya? Minimal satu orang, satu poin, nuktah, untuk dia bisa bantu membedakan. Misalnya dari modelnya, dari sistem pemilihannya, bagaimana. Ya, tadi kita lupa sebutkan ya tentang model kepemimpinan atau pemilihan dalam Islam. Ada model penunjukan langsung, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan ada melalui proses permusyawaratan, ya, dalam bentuk ahlul halli wal aqdi seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Fadhal, man yurid? Malik, Irsan, Sukirman, dan yang lain. Bisa diulang pertanyaan? Recording in progress. Pertanyaannya adalah dari materi kepemimpinan kita pada hari ini yang berkaitan dengan teori, definisi, model kepemimpinan, tipe kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, dan bagaimana karakter seorang pemimpin. Anda minta untuk menganalisis dari dua lembaga dakwah ormas Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka dari dua lembaga ini saya meminta antum masing-masing datang dengan satu indikator, ya, dan antum mentatbiknya, menerapkannya pada dua lembaga ini. Misalnya, bagaimana karakter pemimpin yang ada di NU, misalnya dari unsur modelnya, apakah dia menggunakan sistem otokratik atau demokratif, ya, dan bagaimana di Muhammadiyah, apakah sama ataukah berbeda dari karakteristik atau karakteristik pemimpinnya, ya, apakah ada yang lebih cenderung kepada kemampuan keislamannya atau lebih kepada unsur akademisinya misalnya. Jelas? Soalnya jelas? Paham soal nisful jawab. Ini untuk melihat sejauh mana pemahaman antum terhadap materi kita pada hari ini. Kalau antum tidak bisa jawab, terpaksa jadi tugas lagi ini. Nah, antum jangan baca-baca ya. Ya. Dicoba dulu. Jelas hari ini kita mesti dapat 10. Kalau tidak sampai 10, maka jadi tugas. Indikator yang harus ikhraj. Ya, Fadhal. Kalau dari apa yang kami lihat, mungkin karakteristik kepemimpinan dari Muhammadiyah, mungkin dia dari segi akademisi dan keilmuannya, dari awal. Jangan baik kata mungkin. Harus yakin. Naam, Ustaz. Melihat dari pemimpin awal beliau, Kiai Haji siapa namanya, Ahmad Dahlan, Ustaz. Dan sekarang juga Ustaz, Profesor Kiai Haji siapa namanya, Haidar. Ya, Haidar Nasir. Haidar Nasir, Ustaz. Adapun Emangnya sama antara Kiai Ahmad Dahlan dengan Prof. Haidar Nasir? Sama ya karakteristiknya? Tidak, Ustaz, tapi dari segi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin dari segi ilmunya, Ustaz. Adapun Profesor Haidar Nasir, dia dari segi mungkin segi pendidikannya, Ustaz. Nah,
Jangan kalau bicara menyampaikan argumen jangan kata mungkin. Orang sudah terstigma untuk tidak terstigma untuk tidak percaya kan mungkin ya. Sementara ketika kita berargumen harus berupaya untuk meyakinkan. Ada sekadalik ya. Ini sekedar masukan aja ya. Karena kita berupaya untuk meyakinkan orang lain. Kalau kita sendiri tidak yakin dengan data kita ya, apalagi mukhatab kita. جيد. أما بالنسبة لنهضة العلماء ما رأيكم في مثل ذلك؟ ما الفرق؟ Mungkin astagfirullah. Dari apa yang kami lihat bahwasanya Muhammadiyah dan NU ini kurang lebih sama, dan apa yang kami lihat terjadi kemunduran dari NU ini dari segi pemilihan atau penilaian karakteristik kepemimpinan. Jadi kita melihat data atau pimpinan awal Kiai Haji apa namanya? Hashim siapa namanya? Asy'ari. Ya, belum dikenal dengan keilmuannya. Adapun pemimpin yang sekarang kita tahu bersama bahwasanya bagaimana karakteristik beliau, Kiai Haji Akil Siraj. Mungkin itu saja bagi kami sedikit. Ya, supaya jadi saya coba tulis ya. Oke, ada lagi yang lain. Jadi kesimpulan yang pertama tentang topik ini, analisis dua ormas Muhammadiyah dan NU. Pertama tadi sudah disebutkan oleh siapa, rival dengan karakteristik kepemimpinan. Jawaban antum sama ya? Sama aja? Atau berbeda tadi kesimpulannya? Berangkat dari sosok kiai yang membandingkan awal dan sekarang menuju ke intelektual ya, intelektual berarti ini berkaitan dengan apa ya, perubahan kepemimpinan ya, perubahan karakter pemimpin ya, dari sosok kiai menjadi intelektual. Kesimpulannya sama. Oke. Bukan membandingkan itu kalau sama. Bebas. Yang indikator yang lain silakan. Tafadhol. Kalau antum mengakses yang lain silakan, tapi kira yes, kalau tidak sampai 10 hari ini kita tutup tugas antum masing-masing. Ustaz. Ya, silakan Ahmad Nabi. Afwan, kamera lagi rusak. Balas. Ibadah Allah. Iya. Nah, Ustaz. Menurut kami Muhammadiyah itu lebih ke pendidikan juga, sedangkan NU itu contohnya itu biasanya itu menteri agama atau ketua MUI itu kepanjangan dari NU. Nah, dan menteri-menteri pendidikan itu juga kebanyakan dari Muhammadiyah, setahu kami. Dan seperti Dana Bos juga, atau menteri sebelum Pak Nadiem itu dari Muhammadiyah. Jadi kesimpulan antum, NU urus agama, Muhammadiyah urus pendidikan, begitu? Iya, hampir-hampir seperti itu, Set. Dan sekarang Muhammadiyah sudah tidak dapat jatah. Iya, lagi tidak dapat. Ada dapat kursi. Tayyib. Alas, Ainul Imam.
Betul. Kalau menurut Azad, NU itu dikenal dengan soal toleransinya terhadap tradisi-tradisi di Indonesia. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan pemurniannya terhadap agama Islam dan juga gerakan dalam dunia pendidikan. Jadi itu dikenal toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, Ustaz. Sementara dia lebih Muhammadiyah lebih intoleran. Kan ya, bandingan toleransi adalah intoleran, gitu. Apa lawan dari toleran? Intoleran. yang Ustaz. Gitu. Keberatan saya kalau orang saya Muhammadiyah bikin labas. Kita lebih ingin dari materi kepemimpinan karena kita sekarang membahas tentang teori kepemimpinan. Kita inginkan jangan sampai ya terlalu luas analisis perbandingannya. Seinginnya antum melihat tadi dari misalnya sistem pemilihan, terus bagaimana cara kepemimpinan, apakah di NU sistemnya adalah sistem pendidikan langsung, ya, ataukah lewat demokratis juga, sistem demokratis, dan bagaimana di Muhammadiyah, ya. Kayaknya antum kurang bacaan yang seperti ini, ya. Wawasan nasional itu kayaknya sedikit. Terlalu banyak baca kitab Gunul atau terlalu banyak baca Facebook. Baik, Akha. Ini kalau tidak selesai ini berarti kesimpulannya ke situ. Ded, Akha. Ya, Sudarwan. Kami di apa ya? Keorganisasiannya yaitu pembentukan kepemimpinannya. Yang pertama Ustaz, yang ada di Muhammadiyah itu mereka memiliki kepemimpinan yang pertama yaitu pemimpinan pusat Ustaz. Berikutnya setelah itu ada namanya pimpinan wilayah dan pimpinan daerah, cabang, ranting dan cabang istimewa. Mereka memiliki hal-hal itu yang mana setiap pemimpinan maupun wilayah, daerah, cabang, ranting, cabang istimewa itu memiliki setidaknya pemimpin set yang mengurusi wilayah atau daerah tersebut atau cabang tersebut. Dan begitu pun dengan Nahdlatul Ulama, mereka ada namanya pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus ranting, dan pengurus cabang istimewa. Hampir sama dengan Muhammadiyah, mereka bergerak terorganisasi dari pengurus besar yaitu skala nasional, pengurus wilayah, tingkatan provinsi, pengurus cabang, kabupaten atau kota, dan majelis wakil cabang, kecamatan. Hampir sama sebenarnya dengan Muhammadiyah, Ustaz. Jadi dari wilayahnya? Ya, Ustaz. Itu dari kami, Ustaz. Ya, nabas. Ya. Kalau yang lain? Ustaz. Ya, selanjutnya. Kalau pola kepemimpinannya lebih condong ke pola hubungan antara kiai dan santri, terutama pada pesantren-pesantren mereka, Ustaz. Sedangkan kalau Muhammadiyah dia lebih terstruktur dari pusat ke provinsi, ke kabupaten atau kota, dan ke desa-desa. Berarti tadi berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Sudarwan, bahwa sistem kepemimpinan atau sistem pengaruh sebenarnya berdasarkan dengan kebijakan yang ada. Kalau versi dari Setmen itu dikomandoi oleh para kiai-kiai pesantren, dan ada pun sistem keputusan yang ada di Muhammadiyah lebih kepada struktur berangkat dari keputusan pusat, wilayah hingga daerah. Gaya tabas, ya.
akar. Masih banyak yang bisa kita olah, mulai dari bagaimana sistem keuangannya, bagaimana sistem sentralistik sama desentralistik, bagaimana sistem keputusan, misalnya perbedaan antara bahsul masail dengan keputusan tarjih, ya, bagaimana sistemnya. Di Muhammad itu pemimpinnya harus ada 13 orang setahu saya, ya, yang itulah yang memutuskan, atau mereka yang disebut sebagai ahlul halli wal aqdi yang memutuskan tentang siapa yang akan diangkat sebagai seorang pemimpin. Baik, akhir masih ada? Ayo, menganalisa, ya, itu kepala kalau tidak diajak berpikir dia ngantuk bawaannya. Ada sekali. Ya, ayo yang lain. Ya, antum malah tanya balik. Saya tanya antum tanya balik. Nah, Mas. Halo, siapa itu? Jadi, Mas soal. Ya. Baik. Jadi gara-gara pertanyaannya Irsan ini, pertanyaan saya tadi jadi tugas antum semua. Karena dia sudah membelokkan apa yang seharusnya antum kerja, dan akhirnya jadi saya yang menjawab pertanyaannya. Baik, kenapa pemimpin tidak dibolehkan dari perempuan? Dan ini juga merupakan pertanyaan para feminis sebenarnya yang berusaha untuk menggugat Islam terhadap yang tepat terhadap ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Maka yang pertama bahwa Islam memberikan wadah bagi wanita untuk beraktivitas dan laki-laki untuk kemudian mengekspresikan kemampuannya. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta yang mengetahui tentang karakter laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Kita katakan seorang, dalam hadits kan disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, seorang laki-laki misalnya kepala keluarga, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang ibu adalah juga pemimpin bagi rumah dan anaknya ketika suaminya keluar dari rumah. Berarti di sini jelas bahwa seorang suami adalah seorang rais dan seorang istri adalah wakil rais, dan tentu keduanya berada pada lokasi sebagai seorang pemimpin. Ya, cuman tentu tidak mungkin ada dua matahari yang bersinar
ya, maka tentu akan terjadi galak, ya, terjadi kerusakan, kehancuran, ya, kehancuran ketika ada dua pemimpin dalam satu tempat. Ya, jadi Islam memberikan wadah kepada wanita untuk menjadi pemimpin adalah sesuatu yang boleh-boleh saja selama pada wilayah kesanggupannya. Semua tadi, ya, yang kita mesti sebagai seorang suami adalah mesti memberikan wilayah kepada istri kita untuk mengatur di mana tempat tidur, di mana lemari harus ditaruh, di mana lokasi piring dan dapur, ya. Karena kalau antum yang urus semua, antum yang masak, ya, dan dia yang berkreasi agar dia yang bertanggung jawab. Antum tinggal restoran saja, biar dia yang ngatur, ya. Anissa kadalik, ya. Karena pusing kalau kita yang cari uang, kita lagi yang memasak, ya, kita yang membersihkan, maka biar dia yang mengatur. Jadi masing-masing punya wilayahnya. Yang kedua adalah bahwa dalam hal ini jelaslah memang bahwa hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Rasul Allah menciptakan laki-laki itu lebih kental dari kekuatan logisnya, akalnya, sementara wanita dari perasaannya. Makanya dalam hadis disebutkan berkaitan dengan wanita, jangan engkau biarkan dia bengkok, ya, dan jangan engkau patahkan dia. Ya, maksudnya adalah wanita lebih kepada kecenderungan perasaannya, di mana perasaan tentu akan mempengaruhi tindakannya. Maka seorang pemimpin atau seorang suami bagi wanita itu tidak boleh membiarkan, maksudnya isma syi'ta, ya, berbuat sesukanya dan tidak mengarahkannya sama sekali, tetapi kita berikan arahan sepantasnya ataupun sekadarnya, dan selanjutnya dia mampu mengeksekusi sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Yang ketiga juga berkaitan dengan hal ini, maka misalnya dalam wilayah parlemen pada hakikatnya boleh, ya, selama memang tidak ada pelanggaran syar'i dalam hal ini, maka itu perlu. Ya, misalnya dalam sekarang RUU pencegahan kekerasan seksual yang dibahas di Komisi 10 Pendidikan dan juga sebelumnya adalah para muslimah dari PKS yang berusaha untuk memperjuangkan, karena ketika membahas tentang masalah feminisme mereka senantiasa mendengungkan ini keseliman kepada wanita, sehingga mereka menginginkan jika yang lebih banyak komen adalah kaum laki-laki. Maka dibutuhkan memang perwakilan dari muslimah yang mampu mengkanter masalah feminisme ini sendiri. Adapun secara umum berkaitan dengan kepemimpinan, mayoritas ulama ulama Syafi'iyah dan Malik dan juga Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki. Jikalau tatarannya adalah Rais al-Jumhuriyah. Beda halnya untuk tataran di bawahnya, ya. Misalnya menjadi seorang sekretaris keuangan atau menteri keuangan, maka tidak masalah itu diambil oleh wanita. Ya, kenapa? Karena surah Al-Ahzab ayat 35 ya menegaskan akan kebolehan tersebut. Ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat. Ya, akhir dari ayat ini a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kesempatan untuk mereka berbuat, bekerja, berdakwah itu dibolehkan. Makanya di Wahdi sendiri kita membentuk sebuah unit muslimah khusus sendiri atau disebut dengan lembaga muslimah yang diberikan kewenangan untuk dunia kemuslimahan, ya, dunia kemuslimahan. Walaupun toh misalnya tadi pertanyaannya kenapa justru mereka lebih mampu untuk melakukan sebuah sistem perekrutan, kaderisasi, lain sebagainya. Kenapa? Itu tadi lagi karena pola komunikasi wanita itu lebih banyak kepada perasaannya. Ketika perasaannya sudah berhasil untuk kemudian diambil alih, maka apapun yang dia miliki, tabungannya, semua, ya, dia rela untuk mengeluarkannya. Tidak sama laki-laki, dia lebih logis untuk menginfakkan apapun yang dia, untuk dia berinfak terhadap apapun ini. Dia akan lebih logis. Sementara wanita, kalau antum sudah yakinkan dia, ya, antum sudah curi hatinya, dia akan berbuat apapun yang antum minta. Jadi, kepandaian berkomunikasi kepada wanita akan mampu untuk menundukkan dia sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Jadi tadi kalau berkaitan dengan masalah jumlah kader, di situ problemnya. Pertama, laki-laki lebih banyak waktunya untuk bekerja dibandingkan perempuan.
Benar tidak? Yang banyak tinggal di rumah tentu para ibu-ibu, ya, maka wajarlah jikalau mereka lebih banyak jumlahnya. Yang kedua, dari segi fokus kerjanya, ya, yang ada itu majelis taklim ibu-ibu, tidak ada majelis taklim bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak kejar dolar terus, ya. Kalau ibu justru ada arisannya, arisan 1, arisan 2, arisan 3. Karena yang bayar suaminya, ya, dia tinggal storekan saja. Ya. Tapi kalau menang tidak, apalagi dari segi tadi fitrahnya wanita itu lebih mudah untuk digerakkan. Coba misalnya kegiatan Sidatnas Kader kemarin, yang hadir dari ikhwah hanya sekitar 1.500-an atau 2.000-an atau 1.500-an ikhwah, bukan 50.000 ya, sekitar 10.000-an yang hadir. Ya, sementara yang hadir dari kalangan akhwat sampai 40.000. Ya, kenapa? Karena laki-laki kalau hari Ahad pergi main futsal, ya, main badminton, olahraga, jogging. Ibu-ibu ya di rumah, ya. Jadi memang beda dari segi agenda dan karakternya, sehingga mereka lebih mudah untuk kemudian diarahkan. Ya, dan memang walaupun kalau kita melihat data BPS tentang perbandingan laki-laki dan perempuan, sebenarnya mirip aja, ya, sekitar dari 270 juta warga penduduk Indonesia, kurang lebih 135 jutanya atau 137 juta laki-laki dan 132 sekian itu perempuan, ya, itu versi BPS-nya. Walaupun kita umumnya berada pada jumlah atau terjadi ketimpangan, atau tadi disebut dengan 1:4. Jadi seperti itu karakternya, ya, seperti itu karakternya, sehingga perlu untuk kemudian kita melakukan evaluasi yang lebih baik lagi berkaitan dengan hal ini, ya. Jadi itu kodrat yang terjadi, dan pada hakikatnya Islam sama sekali tidak kemudian diskriminatif kepada perempuan, cuman kan kurang tepat, ya. Kalau misalnya sang suami yang masak dan istri yang pergi kerja, ya, atau misalnya sang suami yang ngurus anak-anak, ya, bikin susu dan yang lainnya, dan sang istri yang pergi kerja. Walaupun ada juga beberapa keluarga yang seperti ini, mungkin wujudnya karena si istri terangkat PNS, ya, tetapi yang benarnya adalah seorang laki-laki itu harus menjadi qawwam, ya, harus menjadi seorang pemimpin, ya. Dan tentu ketika terjadi ketimpangan seperti itu, tingkat pelanggaran, bentuk-bentuk nusyuz seorang wanita kepada suaminya akan jauh lebih besar dibanding punya kemampuan, dia punya penghasilan sendiri, sehingga cenderung untuk bersandar kepada dirinya sendiri dan mengabaikan dari hak suaminya. Itu realitasnya, ya. Perkuliahan kita pada hari ini kita cukupkan insyaallah, karena tadi yang menjawab hanya 3-4 saja yang kita akomodir, maka tugas ini insyaallah kita berikan untuk antum menyusun. Silahkan sambil cari datanya, ya, sehingga antum mengkaji lebih kepada strukturalnya. Nanti saya bikinkan table untuk antum analisis, ya, berdasarkan tadi struktur model kepemimpinan, ya, karakteristik, ya, tipe kepemimpinan, ciri kepemimpinan, untuk kemudian lebih serasi dengan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.